Itu pertama. Kalaupun dia mempertimbangkan dari si orang BSG yang tanpa loss ini, Pak, dia tradingnya di Euro USD. Euro USD ada foreknya. Orang forek trading Euro USD. Euro USD binomo sama, candlenya merah di binomo, di Olim Trade merah, di Kotek merah, di Forex merah, di MT4 merah, semuanya merah, candlenya sama. Gara-gara si BSG ini dia mau buat hijau, nggak mungkin. Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Di video kali ini kita tidak trading, tapi kita di sini membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan di kolom komentar, ya. Mungkin di sini kita bahasannya itu lebih ke curhat sih ya, curhat dan nasihat selaku kita kawan, gitu ya. Jadi di sini mungkin kita tidak trading, mungkin kita akan praktek-praktek aja ataupun menjelaskan saja di brokernya, baik itu di broker binomo ataupun broker Olim Trade, Kotek segala macam. Kita nanti mungkin akan mempraktekkan ataupun memperjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar. Oke. Di sini saya mau mengulangi kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi. Umur saya masih muda, masih 23 tahun. Kita di sini berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Oke. Saya seorang otodidak, saya tidak ada guru. Orang paling buruk di dunia adalah orang yang tidak mengakui gurunya sendiri. Tapi saya memang tidak ada guru di dunia trading. Oke. Di sini kita mulai aja. Pertanyaan pertama yang paling sering dipertanyakan, sudah berapa lama sih trading? Ya, saya trading itu lebih dari 3 tahun, lebih tepatnya itu 3 tahun lebih 2 bulan lah ya. Itu pertama saya trading itu di Olim Trade. Jadi ceritanya dulu ada aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang. Contoh kata itu seperti aplikasi yang mengumpulkan koin, nanti dia bisa ditukarkan ke pulsa. Berawal dari situ. Terus muncul salah satu YouTubers di YouTube, dia memperkenalkan Olim Trade. Di sana dia ngomong bahwasanya sangat mudah untuk mendapatkan $20 dalam satu hari. Bener sih, saldo dia $1.000 Pak. Bener memang. Saya klaim itu Pak. Saya klaim itu sangat mudah mendapatkan $20 dalam satu hari. Itu di saya kelas 3 SMA, itu adalah uang yang sangat banyak. Jadi saya coba di sana. Di sana saya mikir, anak sekolah mana yang mendapatkan uang 300.000, 280.000 satu hari Pak? Siapa? Nggak ada. Jadi saya tergiurlah dengan itu. Nah, makanya di setiap deskripsi video saya tulis di sini kita mengedukasikan, bukan untuk memberi kata-kata supaya kalian tergiur. Enggak, itu real edukasi gitu ya. Itu semua deskripsi saya pasti tertulis itu karena pengalaman Pak, karena tergiur tadi gitu ya. Oke, mungkin dari itu aja. Saya mencoba trading di sana pakai akun demo. Di sana apakah saya profit loss? Tidak Pak. Jadi ceritanya saya itu gamers, lebih tepatnya saya itu suka main game di warnet dulu. Di sana kita di game itu kalau memang seusia saya pasti tahu yang namanya cheater Pak. Saya suka dengan cheater. Ya, saya bukan suka tapi lebih adalah pakai cheater itu ya. Jadi saya mikir, ini pasti ada cheatnya, pasti ada cheaternya. Gimana cara saya itu mengakalkan ini mengakalkan dari candlestick ini. Di waktu saya tidur itu saya meriset ataupun merancang sesuatu supaya bisa di-cheatkan dari si Olim Trade ini. Ya, supaya bisa di-cheatkan dari si Olim Trade ini. Kemudian begitu udah saya cheatkan dan nggak bisa Pak. Jadi cheaternya seperti ini. Diketahui sekarang di Indonesia itu jam sekarang itu di jam 5 katakan. Oke, sekarang itu di jam 5. Di Arab itu bukan jam 5 Pak. Di Arab itu katakan dia lebih cepat ataupun lebih lambat.
selisih kalau nggak salah saya 2 jam ataupun 3 jam gitu-gitulah ya, pokoknya ada perselisihan waktunya. Nah, saya besoknya ke warnet. Saya ada HP dulunya, ada HP 1. HP ini, nah, HP ini masih ada HP-nya. HP saya ini ada logo R-nya. Ini HP Oppo A37. Ini HP di pertama saya. Jadi saya buka aplikasi Olim Trade di warnet itu. Di komputer, karena di warnet kan, di komputer itu saya gunakan VPN Arab, Pak. Biar apa gunakan VPN Arab? Karena perbedaan jam tadi. Pasti secara logikanya di salah satu negara ada jam yang cepat ataupun lambat. Katakan di Indonesia jam 12, di Arab jam 2, otomatis duluan di sana dong. Nah, jadi secara logikanya candlestick duluan muncul di Arab. Secara logikanya itu pemikiran bodoh kali, Pak. Tapi masuk akal. Secara logikanya dia di Arab ini udah jam 2, di Indonesia masih jam 12. Kita bisa nyontek dong. Nyontek kita. Wah, di Arab nih jam 1.50 hijau nih. Kita nunggu kan. Oh, hijau. Kita pun posisi buy. Dan saya memang menggunakan itu, tapi candlenya sama, Pak, walaupun jamnya berbeda. Nah, saya sampai ke situ, saya cari dari cheaternya. Itu dulu masih kelas 3 sih, Pak. Ya mungkin kayak gitu. Berapa lama saya trading? Ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Bisa dilihat dari video pertama di channel ini, itu sekitar 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu. Itu kalau nggak salah saya masuk ke Facebook, saya menjelaskan di sana. Oh, ini kayak gini, mungkin kayak gini ya. Nah, mereka bilang, "Bang, Abang buat YouTube aja, nanti biar Abang mudah menjelaskannya." Itu cerita pertama YouTube ini gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua ini, apakah Abang siapa guru Abang trading? Ya, saya nggak ada guru, sampai saya buat cheater tadi, Pak. Buat cheater itu karena saya saking bodohnya, saking nggak taunya, saya suka riset, dan risetnya itu nggak ketemu di pertamanya, sampai saya buat cheater, dan akhirnya saya mikir bahwasanya ini pasti ada materinya, ini pasti ada caranya, ini pasti ada triknya, sehingga saya melihat dari pergerakan market, kebiasaan candle itu cuma 33 candle kalau nggak salah, 33 candle bentuk candlestick dari keseluruhan. Nah, saya pikir kalau candlestick ini cuma 33 candle, bisa dihafal dong harusnya. Al-Maul Husna aja 99 kita bisa hafal. Bisa dihafal harusnya candle. Saya sempat hafal candle itu, Pak. Itu di video saya paling lama yang menjelaskan soal candle yang saya tulis tangan, Pak. Saya tulis dengan pulpen. Itu ada. Nah, jadi candle itu bisakah dihafal? Bisa, tapi hasilnya berbeda. Kenapa hasilnya berbeda? Karena candlestick di belakang juga berbeda-beda. Makanya bedanya hasil. Gitu ya. Dan di sana saya menemukan dari candle yang bergerak itu ternyata beda-beda, Pak. Contoh, candlestick hammer ataupun candlestick yang sumbu panjang di atas, badannya di bawah. Di sini kalau dia warna merah, di sini dia satu cara terjadinya. Dia sudah membuat badan hijau, turun dia menciptakan sumbu, kemudian dia menciptakan badan merah, pindah, satu cara. Tapi kalau dia sumbu panjang di atas, badan di bawah, warna hijau, itu dia terjadinya ada 2 cara. Itu saya tahu di saat saya riset kemarin. Saya riset waktu setelah cheat itu tidak berjalan dengan baik. Jadi saya risetnya, ini candlestick ini nggak bisa kita hafal. Kalau kita hafal, cara terjadinya berbeda. Karena apa? Candlestick hijau yang sumbunya panjang di atas, badan di bawah, ini dia cara terjadinya. Kok di zoom? Ini cara terjadi. Bentar ya. Oke, ini cara terjadinya ada beda, Pak. Contoh, ini dia batangnya segini, sumbunya segini. Ya kan? Di sini kalau dia berwarna hijau, dia itu cara terjadinya mungkin di cara terjadi pertama, dia menciptakan candlestick hijau, kemudian dia turun sampai ke bawah, jadi dia warna merah, kemudian dia naik lagi. Cara terjadi pertama. Cara terjadi kedua, dia hijau penuh, kemudian dia turun menciptakan sumbu, pindah. Yang tadinya dia dari bawah ke atas pindah menciptakan badan. Yang satunya lagi dia dari atas turun menciptakan sumbu kan, baru perpindahan. Ada 2 cara terjadinya, Pak, gitu. Oke, kita lanjut.
Pertanyaan yang ketiga itu udah ngerti ya kenapa saya itu kapan tradingnya, saya itu gimana sih cara saya riset, udah ngerti mungkin ya. Pertanyaan yang ketiga, materi saya itu berbeda Pak. Kenapa materi abang itu berbeda? Pertanyaannya karena saya autodidak tadi, karena saya tidak ada guru, jadi saya mempelajari dari hal-hal kecil seperti itu. Nah jadi saya tidak ada guru, materi saya itu berbeda. Saya tidak mau mengatakan materi orang itu salah, enggak, karena mungkin dia materi global. Materi global adalah materi yang ada di Google ataupun ada di internet. Nah, contoh di sana seperti hanging man, hammer, chart pattern, mungkin ada double bottom di sana. Tapi materi saya tidak seperti itu. Kenapa? Nah, jadi menarik ini. Kenapa materi saya itu berbeda dan tidak sama dengan materi global? Karena materi global itu forex punya, Pak. Menurut saya, ini konten saya ya menurut saya. Kenapa bisa berbeda? Contoh. Diketahui candlestick hammer itu candlestick pembalikan arah, ya kan? Candlestick hammer itu candlestick pembalikan arah. Apakah kita bisa gunakan candlestick hammer ini di binary option? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena itu materi orang, Pak. Forex itu ditemukan di sekitar 19 berapa gitu, saya udah lupa ya. Kalau binary option setahu saya kalau nggak 2016, 2018 setahu saya. Kalau nggak 2014 kayak gitu-gitulah ya. Ini forex nih, udah lama banget forex. Materinya itu diciptakan di tahun 19. Hammer itu di tahun 19, Pak, bukan 2000 hammer itu setahu saya. Kalau salah bisa dikoreksi dan itu harus dikoreksi. SMA aja artinya itu simple moving average itu ditemukan di tahun 19 berapa gitu, pokoknya bukan 2000 lah. Intinya itu dia sebelum adanya binary option, Pak. Binary option kemarin sore 2016-2014 gitulah. Secara logikanya mereka orang forex open posisinya itu jam, Pak, ataupun long time jauh banget. Bisa aja pagi dia open posisi, sore diambil, bisa dong. Katakan ini candlestick hammer, open posisi reversal kita orang forex. Dia walaupun naik 2 batang, nanti dia turun kita profit. 2 batang di sini, 1 batang 15 menit minimal. Karena biasanya orang forex dia lihatnya itu di 15 menit, 1 jam, 30 menit. Jarang mereka yang lihatnya di time frame 1 menit, jarang, bahkan hampir nggak ada yang lihat di time frame 1 menit. Kita binary option 1 menit. Kita lihat open posisi kita 1 menit tuh pembalikan arah, nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Karena itu materi orang yang disama-samain. Kenapa bisa disama-samain? Nah ini menarik nih. Karena di forex ada candle, di Olymtrade ada candle juga. Di forex Euro USD, di binary option Euro USD juga. Di forex hijau candlestick sekarang, binary option hijau juga. Karena itu terjadi sama, maka materinya itu dikait-kaitkan. Sedangkan kita adalah memiliki cara ataupun metode open posisi yang berbeda. Sebenarnya sama-sama aja, cuman berbeda, Pak. Berbeda di mana? Di open posisinya. Kita open posisi kita binary option itu kita kontrak waktu. Ini dia akan turun di 3 menit. Jadi alangkah mudahnya kita open posisi FTT. Kita nggak bisa melengkahi market. Marketnya udah berjalan naik, kita FTT aja kalau kita mau aman di binary option. Nah mungkin seperti itu, Pak. Makanya di sana kita di SNR itu jarang ataupun saya tidak perbolehkan untuk open posisi reversal karena kita binary option. Kalau forex gimana? Bisa, karena ada materi yang kuat, ada materi yang valid seperti double bottom di sana. Bang, kadang-kadang aku open posisi double bottom di binary masuk, kadang-kadang kan, karena pilihannya 2, Pak. Kalau nggak naik turun, kalau nggak profit loss. Pernah nggak sih riset dengan materi double bottom segala macam itu, tulis 10 kali open posisi, apakah dengan itu bisa worth it sampai 8 kali profit? Tidak jawabannya, Pak. Sebelum Anda lakukan, saya sudah capek lakukan pertama itu. Nah, oke. Jadi materi saya itu berbeda gara-gara itu, karena nggak make sense antara si forex dan si forex dimasukkan ke binary option, nggak akan bisa, Pak. Karena berbeda sistem open posisi. Kalau memang itu dia turun, iya turun 1 menit time frame-nya. 1 jam time frame-nya. Kenapa harus 1 jam? Karena kita harus samakan dengan forex tadi, gitu mungkin ya. Oke.
Pertanyaan yang keempat, apakah di trading kita bisa kaya? Nggak bisa, Pak. Di trading itu nggak bisa kaya dan nggak akan pernah bisa kaya di trading itu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, kenapa di trading itu nggak bisa kaya? Karena kita harus berteman dengan market dan kita harus bercocok-cocokkan dengan market. Contoh, market lagi uptrend, kita nggak mungkin open posisi sell. Logikanya seperti itu. Tapi misalkan market tidak mendukung dan kita buka market blank, kita di sana ada gap-gap jauh, kita nggak mungkin bisa open posisi. Kenapa Anda masuk ke binary option? Karena instan tadi, karena supaya instan, supaya cepat. Dan influencer, sorry to say, dia memperlihatkan kekayaannya itu cukup berbahaya bagi suges yang masuk ke kepala kita bahwasanya ini nih kayaknya nih cepat kaya. Seperti saya tadi di pertama $20 kayaknya bisa deh, bisa $20, saldonya 1000 Pak, bisa, saldonya 1000. Nah jadi di kelas VIP saya itu ada namanya itu Bang Joshua, dia cukup bagus, Bang Denny juga cukup bagus. Dia open posisinya itu dulunya dia ada pernah cerita juga, ini bukan mereka berdua, udah lupa saya namanya. Bang, saya tanya kan, Bang gimana trading abang sekarang? Dia bilang kayak gini Pak, saya trading sekarang itu nggak trading, maksudnya saya nggak trading untuk setiap hari open posisi banyak-banyak, enggak Pak. Kenapa seperti itu? Di kelas saya, di kelas saya itu saya mengajarkan trading yang sebenarnya, bukan kampungan. Kalau open posisi tiap hari, ini pemula nih biasanya nih, ini trading kan, dia kayaknya kalau nggak klik itu 1 jam sekali kayak mati dia itu Pak, kayak rasanya kayak kuring gitu kalau dia nggak klik kan. Entah apa maksudnya, dia open posisi aja. Kalau dia nggak open posisi kayaknya nggak sempurna hidup dia. Itu kampungan Pak namanya. Trading itu ya sebenarnya 3 minggu 1 minggu 3 kali yang bagusnya. Karena profesional seperti itu. Dia nggak trading tiap hari. Itu panas-panas di ayam namanya Pak. Kalau trading tiap hari, ngapain trading terus ngapain? Nggak guna. Kita tidur, market nggak tidur. Ini selalu saya pesankan baik di YouTube ataupun di kalau saya, kita trading itu untuk diri sendiri. Kita trading bukan mengikuti kompetisi, tidak Pak. Kita trading ini bukan ajang kompetisi, tidak. Kita loss, kita miskin Pak. Kita profit, kita withdraw. Gak ada urusan dengan orang, gak ada Pak. Gak ada urusan dengan orang. Jadi ini bukan ajang untuk sayembara, tidak. Jadi trading itu apakah bisa kaya? Gak bisa. Kalau Anda depositnya 1 juta, maksimalnya Anda profit itu 150, maksimalnya 150. Itu yang saya tanam. Kenapa? Karena supaya tidak tertanam ataupun dikeluarkan yang punya ditanam di kepala itu, yang katanya bisa kaya di trading. Gak bisa Pak. Bisa kaya di trading gak bisa. Apakah di trading itu bisa dijadikan pekerjaan utama? Gak bisa. Karena trading itu gak bisa tiap hari. Trading lah di 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, lebih bagus seperti itu. Nah mungkin seperti itu. Oke, apakah di trading bisa kaya? Nggak bisa jawabannya. Apakah target harian itu penting? Menarik nih. Apakah target harian itu penting? Jawabannya enggak Pak. Kenapa enggak penting? Dan dilarang menggunakan target harian. Ini apapun yang saya ngomongkan di sini itu semuanya menurut saya dan pengalaman saya di mengajar, ya. Nggak penting target harian Pak. Kenapa nggak penting? Sekarang logikanya seperti ini. Kita masuk ke tradingnya. Oke, mungkin di sini saya jelaskan kenapa sih target harian itu tidak diperbolehkan ataupun berbahaya bagi kita yang trading. Ini menurut saya dan ini hasil dari riset saya di beberapa member, ya. Jadi target harian itu kenapa jadi berbahaya? Karena kita mengeklaim bahwasanya kita harus kejar target itu. Contoh, target kita itu katakan aja di angka 200.000. Contoh aja 200.000. Saldo kita berapa? Saldo kita 5 juta. Nggak usah lah saldo kita 1 juta, nggak usah, nggak level. Saldo kita 5 juta Pak. Kayak nih kita nih, saldo kita di 200.000 Pak. Kita open posisinya itu di open posisi 200.000.
open posisi 20.000, 50.000. Di saat trennya terbaca, katakan kalau di kelas saya itu dia trennya, kita lihat, kita make sure kan di time frame 15 menitnya. Di time frame 15 menitnya dia sedang keadaan turun, Pak. Oke. Dia sedang keadaan turun, kita lihat, kita perhatikan. Di sini dia sedang keadaan turun di time frame 15 menit. Dia turunnya itu dari jam ini ke jam ini. Oke. Kita pakai sorot satu lagi, kita pakai sorot supaya lebih enak dan mudah terbacanya, supaya lebih mudah dimengerti juga, supaya nanti kita nggak berdebat. Kita pakai sorot, jelas banget dong dia turun, jelas banget. Oke. Tetapi di saat kita masuk ke time frame 1 menit, dia tidak dalam keadaan turun, Pak. Ini garis yang kita pasangkan tadi, dia sedang keadaan naik. Dia sedang keadaan naik, bahkan mayor di sana. Dia resistennya itu sudah ditembus semua resistennya. Di sini, misalkan kita dalam keadaan nggak tahu di time frame besarnya, kita pasti follow si mayor ini, dan saya pun pasti follow si mayor. Apesnya kita open posisi di sini, kita mendapatkan profit sampai di 150.000. Profit terus kita kan, mungkin lossnya 1-2 kali itu hal biasa. Kita bahkan profit terus 1, 2, 3. Ini karena trennya cukup terbaca, Pak, karena dia trend up. Tapi di saat di ujung di sini yang kita pikir, wah ini sedang enak-enaknya nih. Di sini di ujung ini kita loss, Pak, di sini, Pak. Udah mulai loss sekali. Kita pikir, ini koreksi, aku kompen kok ke depan. Nah, kita kompen ke depan. Kita kompen ke depan di bagian sini, kita kompennya. Kok makin turun? Kita kompen lagi, kok makin turun. Biasanya kalau kita sedang emosi, nggak tahu kenapa ya, di saat kita kompen buy, loss terus dia, karena trennya udah berubah. Kita nggak tahu trennya berubah. Yang kita pikir dia cuman membuat seperti ini, kemudian dia naik lagi. Yang kita pikir, karena di belakangnya seperti itu, ya kan? Setelah kita kompen bias yang terjadi, di sana kita kompen sell, buy, nggak profit. Kita coba di sana open posisi sell, Pak, karena kita follow the trend. Oh, ini aku nggak bener lagi nih, aku open posisi buy. Sekarang aku coba open posisi sell. Kebetulan kita open posisi sell di sini, dia buy, Pak. Di sana kita berpikir, kita banting HP-nya, Pukima lah ini. Aku open posisi sell, dia naik. Aku open posisi buy, dia turun. Di situ saldo 5 juta tadi hilang, Pak. Kenapa? Karena mengejar 50.000 itu tadi. Kita sudah profit 50.000. Karena marketnya udah blank. Karena kita masih ada target harian 50.000 lagi yang belum tercapai, kita akan kejar itu terus-terusan. Hingga yang profit udah hilang, saldo 5 juta pun hilang. Bagusnya seperti apa? Bagusnya adalah kita semampu, Pak. Makanya tadi jangan sampai panas-panas tai ayam. Panas-panas tai ayam adalah dia yang trading kampungan, orang kampung. Sorry itu Pak, maksud di kampung ini dia bukan di perkampungan, tidak, tapi gayanya kampungan. Yang dia open posisi seakan-akan kalau dia nggak trading itu panas dingin. Kayak dia mau trading terus. Kalau dia belum habis saldo dia nggak berhenti, Pak. Itu judi, Pak. Kalau trading yang sebenarnya seperti saya bilang tadi, di sini kita loss, Pak. Di sini kita nggak mungkin kompensasi karena marketnya nggak jelas dan keadaannya support terakhir ditembus. Di belakang tidak ada support yang ditembus, tidak ada. Kalau kita memiliki ilmu, di sini otomatis kita masuk ke time frame 15 menit. Aku ajarin. Masuk ke time frame 15 menit. Ini yang dikotakkan tadi, yang tadi naik dari sini. Padahal yang ini, yang di dalam kotak ini, dia sekedar koreksi doang dalam keadaan tren turun. Di zona besar, Pak, sebenarnya terjadi. Kalau kita tahu ini, kita nggak mungkin gila kita kompensasi dengan mengalasankan dia tren mau naik. Padahal tren yang naik tadi, yang kita open posisi banyak profit tadi itu sekedar koreksi di time frame besar. Mungkin cukup dimengerti. Nah, jadi itu penting sekali, Pak. Itu penting sekali, itu yang harus kita ketahui, Pak. Itu sangat-sangat penting. Nah, jadi mungkin seperti itulah bahaya kalau kita target harian, nggak bisa.
Tapi semampunya, oh kayaknya ini udah kurang nih, kita berhenti aja dulu. Waktu market udah bagus, kita trading lagi. Ataupun kita make sure kan dulu, oh ini marketnya udah bagus nih, dia udah resistennya udah mulai nembus, ataupun ini yang koreksi di time frame 15 menit ini udah selesai nih, ya, itu masih is okay trading seperti itu ya. Nah sekarang satu lagi, ini sering terjadi, itu kan judi bukan trading. Semua hal itu bisa dijadikan judi, Pak. Apakah forex itu bisa dijadikan judi? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Debat kita di sini, berapa kau punya uang? Ya bener, forex bisa dijadikan judi nggak? Bisa. Kenapa bisa? Datang nih pemula nih, sepertinya hijau deh, judi Pak, judi itu. Tapi kalau orang yang trading sebenarnya, ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, open posisi miss. Oh ini miss pasti gara-gara ini. Contoh kita tadi open posisi, kita di sini miss Pak, open posisi yang tadi kompen tadi. Tahu ini cuma sekedar koreksi, nggak mungkin gila kita open posisi buy lagi, nggak mungkin. Kalau dia kompen tadi seperti tadi, bodoh dia berarti Pak, baru dia itu. Nah mungkin seperti itu. Misalkan dibilang judi bisa nggak? Bisa aja, bisa dibilang judi. Ini kayaknya turun deh, judi Pak, judi itu. Nah jadi judi mana yang bisa kualitas kita itu bagus apabila kita mengikuti alur Pak? Nggak ada kayaknya ya, mungkin gitu ya. Oke, kita berhentikan ini, kita masuk ke yang video kayak tadi. Oke, kita lanjut. Nah mungkin itu cukup puas dari unek-unek saya yang tersimpan di hari ini. Ini video ini cukup lama, mungkin ini bacotan Pak. Oke. Satu lagi ini, ada pertanyaan bagus. Bisa nggak sih kita konsisten dengan teknik, dengan satu teknik? Jawabannya tidak. Tidak bisa. Janganlah satu teknik kita ngomong, 3 deh tekniknya. Apakah kita bisa konsisten? Jawabannya kalau menurut saya tidak. Kenapa? Banyak kali Pak saya teknik Pak, banyak banget saya teknik Pak. Apapun teknik itu saya hampir bisa Pak, walaupun itu materi orang. Saya hampir bisa. Saya sedikit saya lihat saya bisa Pak, karena udah capek kan trading kan. Candle ketiga segala macam itu insya Allah saya bisa semua. Tapi apakah saya di trading saya sebenarnya itu saya menggunakan teknik itu? Tidak Pak. Tidak, ini jujur nih. Saya tidak menggunakan teknik itu apabila saya trading sebenarnya, tidak. Itu teknik itu karena viewersnya banyak, saya upload viewers. Tapi kalau di trading sebenarnya seperti 2 video dihitung dari video ini, itu trading sebenarnya penontonnya nggak banyak, jadi viewersnya yang agak lain Pak ya. Kenapa itu tidak bagus dan tidak konsisten? Teknik yang saya maksud di sini adalah teknik yang tidak masuk akal. Contoh, teknik gerak yang maksudnya tidak ada hubungannya dengan tren. Teknik C3, teknik pokoknya gitu-gitu lah ya, teknik C3, teknik SMA, itu enggak, itu kurang Pak. Kenapa itu bisa jadi kurang? Karena kita tidak melihat tren di sana. Tren ini seperti tadi saya jelaskan itu, yang digambar tadi itu tidak bisa dilupakan Pak. Itu maknya trading. Kalau kita nggak ngerti itu, kita nggak boleh trading. Kalau kita nggak ngerti dari tren itu kita mau trading 5 miliar saldonya pun akan hilang Pak. Karena itu kunci pertamanya trading itu. Nggak akan sukses satu orang trader apabila dia tidak ngerti hal itu. Memang sulit, tapi itu intinya trading. Tapi bisa saya menjelaskan tren itu, dikit penontonnya. Jadi kalau teknik-teknik seperti itu saya rasa nggak ngaruh. Contoh, ini contoh banget. Ini sorry banget. Tahu BSG? Ini mungkin saya bongkar di sini. Ini menurut saya, ini kalau mau mampu marah pun nggak apa-apa ya. Saya menerima banget nih kalau marah nih. Tahu BSG? Body sumbu grafik itu penciptanya Boy Sugura Pak. Itu bisa dibilang itu di atas saya itu ya. Lord lah ya. Teknik BSG itu cukup terkenal. Itu BSG itu namanya Boy Sugura, nama si abang ini Boy Sugura. Ini namanya itu kalau di candle kan itu body sumbu grafik. Apakah teknik BSG itu worth it 100%? Katanya teknik BSG itu bisa profit 100%. Apakah itu worth it? Menurut saya enggak Pak. Kenapa enggak? Ada yang bilang sama saya teknik BSG itu anti loss.
Dan teknik BSG itu harganya ratusan juta. Dan sekarang dari teknik BSG itu udah kuring katanya Pak. Udah kuring, maksudnya si broker ini udah update. Gara-gara teknik ini ketahuan, ataupun teknik ini udah ditahu sama brokernya. Abang diketawain sama broker bang. Kenapa diketawain sama broker? Logika ya, logika ini. Kita main logika ini. Abang BSG berapa orang sih? Yang main BSG itu berapa orang? Oh, teknik BSG itu banyak banget bang. Ada 1000 lah, 1000. Saking banyaknya yang pinter BSG. Ini 1000 ini expert dia ini, udah jago banget BSG. Trader di Binomo, setahu saya, Binomo ya yang saya tahu ya, itu yang di Indonesia aja 5,5 juta orang Binomo, Pak. Oke, belum di Olimtrade. Katakan aja di Olimtrade lah, nggak usah di trade di lain. Di Olimtrade 5 juta orang, katakan 5 juta orang di Olimtrade di Indonesia, belum di Malaysia, belum di luar negeri. Katakan aja 10 juta orang lah, seluruh dunia itu 10 juta orang. Ada 1000 tuh BSG itu. Kita Indonesia Pak, miskin kita Pak, open posisi kita 14.000 satu bungkus nasi padang. Orang luar negeri open posisi minimal kali Pak $100 ataupun $50 lah. Jarang orang luar negeri open posisi $1, mereka beli permen $1 Pak. Mungkin nggak pihak broker ini mempedulikan kita gara-gara kita BSG? Kalau dia memang 100% profit tanpa loss, pengganti Elon Musk itu orang Pak, kita all in, nggak nyambung, nggak make sense itu Pak, nggak. Itu pertama. Kalaupun dia mempertimbangkan dari si orang BSG yang tanpa loss ini, Pak, dia tradingnya di Euro USD. Euro USD ada forexnya. Orang forex trading Euro USD. Euro USD Binomo sama, candlenya merah di Binomo, di Olimtrade merah, di Kotek merah, di forex merah, di MT4 merah, semuanya merah, candlenya sama. Gara-gara si BSG ini dia mau buat hijau, nggak mungkin. Berapa juta manusia yang trading di Euro USD? Baik itu di IQ Option, Olimtrade, Kotek, forex, MT4, segala macam ada Euro USD. Siapa dia? Kenapa broker bisa upgrade? Olimtrade bisa upgrade. Kalau Olimtrade bisa upgrade, nggak mungkin berbeda. Olimtrade itu dengan Binomo nggak akan bisa dibedakan. Kalau Olimtrade update ataupun mengurangi dari akurasi BSG ini, perang dong antara candlestick di Olimtrade dengan Kotek, dengan forex, dengan MT4, trading view, segala macam kuring. Itu logika yang masuk akal Pak. Kalau dia memang profit terus, pengganti Elon Musk, all in Pak. Gak masuk akal itu Pak. Itu teknik BSG yang cukup viral sekali. Itu menurut pribadi saya Pak, dan itu cukup masuk akal yang jadi saya jelaskan. BSG, sejago apapun BSG, kalau kita melawan tren nggak bisa. Oh nggak bisa bang, abang bilang kayak gitu kan, ada G-nya di situ, ada grafiknya. Iya, ada grafiknya di situ. Tapi di sana tidak mempedulikan yang pertama grafik. Yang pertama candle dibaca Pak. Sedangkan candle itu kalau bisa dihafal enak. Tapi candlestick ini, satu candlestick berbeda-beda cara terjadinya. Gitu Pak. Oke, mungkin misalkan tersinggung nggak masalah sih, karena ini setahu saya ya. Kalau memang tersinggung ya udah, kenapa emang nggak peduli ya gue Pak. Oke, mungkin seperti itu aja dari bacotan kita hari ini. Nah, misalkan ada salah, memang cukup banyak salah sepertinya ya. Karena saya selaku otodidak, maafkan saya. Ada yang kurang, cukup banyak kurang, maafkan saya juga. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dari channel saya. Jangan lupa follow dari Instagram saya juga Pak. Mungkin seperti itu aja nasihat dari saya terakhir itu. Tradinglah dengan baik. Tradinglah dengan memahami, itu uang beneran Pak. $1 itu 14.000 satu bungkus nasi padang Pak. Berapa orang bisa makan gara-gara kita kalau kita deposit, kita nggak ngerti ngapain bang deposit gitu kan. Satu bungkus nasi padang Pak sekali open posisi. 14.000 jangan. Kalau nggak ngerti jangan trading. Kalau memang satu hal selalu peringatan saya itu, kalau ada suatu hal apapun itu di dunia ini tidak menjanjikan, jangan pernah dilanjutin. Baik itu pekerjaan ataupun apapun, dia tidak menjanjikan, jangan dilanjutin. Makanya setiap hari saya sudah datangkan. Kalau abang belajar di hari ini, di siapapun abang belajar, 10 kali open posisi dalam waktu sebulan, tidak ada perkembangan di 10 kali open posisi ini, apakah profitnya makin meningkat?
itu tidak menjanjikan, dan itu boleh abang nggak trading lagi dan tidak dianjurkan untuk trading lagi. Caranya, kita belajar teknik A, kita tulis dengan teknik A berapa profitnya. Kita besok belajar teknik B, kita upgrade. Apakah ada peningkatan dari nilai kita 10 kali open posisi? Yang pertama kita loss 5 kali, profit 5 kali. Di belajar di B, apakah kita ada profit 6 kali, loss 4 kali, sampai di profit 8 kali, lossnya 2 kali, ataupun 7/3 udah bisa. Mungkin seperti itu aja nasihatnya. Yang kedua, trading ini bukan ajang kompetisi, Pak. Bukan ajang kompetisi. Kalau kita loss, kita miskin sendiri, Pak. Nggak ada teman yang mau ikutin, nggak ada. Kalau kita withdraw, kita juga yang makan sendiri. Nah, mungkin gitu aja dari nasihat saya, selaku nasihat dari teman. Mungkin kita akhiri dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Capek, Pak.